Kira-kira kalian jawab yang mana nih, nomor 21? Aku antara A sama C, Kak. Kak. Kalau 21 aku Kenapa tuh? Ada yang jawab C, ada yang jawab E. Kenapa tuh? Ada yang mau ngasih jawaban nggak? Alasan gitu? Sebelumnya aku minta maaf banget ya, aku izin off cam soalnya takut sinyalnya gangguan gitu. Iya, nggak apa-apa, Kak. Ya, kenapa? Kalau menurutku jawabannya soalnya di teks kayak kasih tahu kalau kekuatan simpanse itu beda sama manusia, tapi dalam berdasarkan keadaan ototnya gitu, Kak. Kalau yang A itu menurutku benar, tapi terlalu general. Oke. Karena kekuatan simpanse dibandingkan dengan manusia, kekuatan apa dalam konteks apa gitu, Kak. Oke, nah ini jawabannya benar banget ya. Jadi, gagasan pokok bacaan di atas itu, jawabannya tuh yang E. Kenapa kok yang E? Tadi yang kayak dibilang udah tadi ya, karena ini emang membicarakan tentang kekuatan simpanse sama manusia gitu kan. Mereka dibandingin gitu kekuatannya. Apa sih perbedaannya gitu? Tapi yang dicari dalam konteks keadaan ototnya gitu. Jadi jawabannya yang E gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, mau lanjut? Lanjut. Oke. nomor 22 sama aku aja boleh. Ya, sama kamu aja, Bunga. Oke. Boleh siapa yang mau jawab nih nomor 22? Menurut kalian jawabannya yang mana? Menurut aku E. Aku C, mengkaji. Soalnya Aku juga cek mengkaji. literatur itu kan Boleh satu-satu dulu, satu-satu. Yang C dulu, siapa tadi yang jawab C? aku C soalnya kan menggali literatur. Jadi literatur itu dibaca gitu kan. Nah, kalau dibaca bisa apa? Sinonimnya itu mengkaji. Gitu. Oke. Yang E tadi siapa? Aku E, Kak. Soalnya pas aku lihat di KBBI, mengkaji itu mirip sama setelahnya, memeriksa. Menurut aku sih menurut dia. Kamu cek di KBBI mengkaji sama dengan memeriksa. Iya, Kak. Terus kenapa? Kalau menelusuri emang gimana? Menelusuri lebih menelaah gitu, Kak. Nggak sih, Kak? Oke. Selain C sama E, apa tadi? Ada yang jawab jawaban lain nggak? Selain C sama E. Berarti cuma C sama E ya jawabannya. Jadi kalau menurut aku sama Olivia, jawabannya itu yang C karena kayak yang udah siapa tadi yang jawab C, literatur itu lebih cocoknya dikaji. Nah, kami juga ada cek di KBBI, arti menggali itu mengeluarkan atau mengambil gitu. Nah, karena udah ada mengeluarkan atau mengambil, jadi udah pasti jawabannya bukan yang A atau yang D. Karena kan nggak mungkin ya ada dua gitu di opsinya gitu. Terus kita lihat lagi konteksnya di kalimat 4 di sini. Untuk mengetahui yang sebenarnya, para peneliti menggali literatur dan memeriksa kembali semua temuan. Nah, di sini dibilang kan menggali literatur, jadi lebih cocok ke mengkaji gitu. Jadi si peneliti ini mengkaji literatur untuk mengetahui yang sebenarnya gitu. Terus mereka juga kan memeriksa kembali semua temuan gitu. Sementara yang menelusuri itu menurut aku kurang cocok aja karena menelusuri kan belum berarti dia tuh mempelajari lebih dalam gitu, belum tentu mengkaji gitu.
Kalau menurut aku jawabannya yang itu. Ada pendapat lain nggak? Iya sih, soalnya kan kata menggali di sini tuh bukan dalam konteks menggali yang sebenarnya gitu loh. Iya benar, makanya kayak yang aku bilang tadi, kita perlu lihat KBBI, tapi kita juga perlu nyesuaiin sama konteks apa sih yang lagi dibahas di situ gitu. Oke, Kak, paham. Oke lanjut ya. Atau masih ada yang mau ditanyain, boleh tanya aja ya. Kalau nomor 2, 3 ini pada jawab apa? Aku C, Kak. Aku juga cek, Kak. Iya, aku juga, Kak. Kenapa tuh jawab yang C? Kalau aku sih karena kayak kebalik gitu nggak sih, Kak? Kan di sini kebanyakan studi dilakukan yang berdasarkan biasanya mah kan kebanyakan studi yang dilakukan gitu. Tadi kalimat berapa tadi? 2 ya? Kalimat 2. Tadi kamu bilang apa? Sorry, boleh diulang nggak? Posisi yangnya itu kayak kebalik gitu. Harusnya di mana? Harusnya yang dilakukan berdasarkan, itu sih aku pikir. Iya, benar-benar. Kalau menurut yang lain gimana? Ada jawaban lain nggak? Atau alasan lain? Kalau menurut aku bukan kebalik, Kak, tapi kayak lebih kata yang itu nggak diperlukan dalam kalimat itu, jadi dihilangkan aja, nggak usah dipindah ke sebelum kata dilakukan. Oke. Kalau ada alasan lain nggak selain itu? Kalau menurut aku, Kak, Ya lanjut. jadi setelah predikat itu nggak boleh ada kata yang, soalnya yang itu biasa dipakai kalau di subjek ataupun di objek sebagai perluasan. Ya. Benar semua jawabannya. Ini juga kata Putih, menurut dia kata yang itu bikin nggak efektif. Ya tadi kurang lebih sama kayak yang dibilang Anissa ya, yang bilang jadi nggak ini apa namanya, seharusnya dia dipakai untuk perluasan. Itu sama kayak yang soal sebelumnya kita bahas tadi kan, karena ada yang jadi dia makin luas gitu. Oh ya tadi misalnya nih siangnya dipindahin ke setelah kata studi, itu juga jadinya kalimatnya nggak efektif karena masih apa kasusnya tuh sama kayak yang tadi, masih perluasan dari subjeknya gitu. Berarti udah benernya tuh memang si yangnya itu dihilangin, bukan dipindahin kemana gitu. Kalau menurut Alivia gimana? Ya, aku juga setuju sama pendapatnya Bunga ya. Jadi yang benar itu sebenarnya yangnya sih yang dihilangin, bukan yang dipindahin gitu. Berarti yang itu nggak bisa buat perluasan predikat. Kalau dalam kasus ini nggak bisa ya, Alivia? Nggak bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau lanjut aja? Mau Lanjut lanjut lah. boleh, Kak. Oke. Ke 24 ya berarti? Iya, Simpulan. 24. Nah, simpulan nih. Lumayan susah menurut aku. Maaf. Kalau kalian jawabnya yang mana tuh?
Kesimpulan. 23 jawabannya yang apa tadi? 23 C ya, 23 C. Nah, 24. Pada jawab apa nih? Christine belum sampai 24. Yang lain gimana? Kalau aku jawab B, Kak. B. Iya, Kenapa tuh kok jawab B? karena kalau yang B itu kan penelitian mengenai simpanse dan manusia menambah pemahaman tentang mengenai jenis-jenis otot dan karakteristiknya. Gimana ya Kak jelasinnya? Soalnya ini kalau ini kan awalnya kan bandingin antara kekuatan manusia sama simpanse. Nah, di paragraf 2 dan setelahnya itu mereka bahas gimana cara menelitinya dari jenis-jenis otot dan karakteristik dari otot itu. Aku gitu sih Kak. Oke, yang lain kira-kira ada yang punya alasan sendiri nggak? Jawabannya yang mana tuh? Aku yang C, Kak. Kenapa? Karena kalau dilihat dari opsi lain, lebih ke tanggapan atau saran gitu. Sama menurutku yang C juga lumayan tepat buat kesimpulan karena sesuai sama paragraf terakhir yang tentang serat otot simpanse itu lebih kuat dari manusia. Oke. Yang lain ada yang mau ngasih pendapatnya? Kalau aku yang E, Kak. Apa? Kenapa? Aku yang E. Kenapa yang E? Soalnya kan sebelumnya bahas kalau beberapa studinya itu cuman bandingin berdasarkan beban berat dalam ukuran tertentu gitu. Nah, kalau studi lanjutannya gitu kan, peneliti itu lebih lebih lihatnya itu lebih secara keseluruhan gitu, dari ototnya, dari daya tahannya, terus lebih lama siapa gitu. Jadi aku pikir yang E. Ada ini alasan lain nggak selain yang udah jawab tadi? Jangan malu-malu dong. Kalau nggak ada Mungkin berarti- dari Bunga sendiri, kira-kira ya. menurut kamu yang mana tuh? Kalau aku sendiri jawabnya yang C. Nah, awalnya aku emang jawab yang E ya, karena kayak Salsa bilang tadi tuh kayak lebih mencakup gitu kan. Tapi setelah aku baca-baca lagi, terus aku juga nonton di YouTube gitulah pembahasannya, yang aku setuju sama tadi yang bilang kalau yang jawaban lain tuh lebih ke hasil tanggapan orang atau saran dari orang yang baca gitu. Soalnya ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian mengenai simpanse dan manusia harus dilihat secara keseluruhan. Jadi itu kayak menunjukkan pendapat orang lain gitu. Jadi menurut aku lebih yang C, lebih ke C gitu. Ya, jawabanku dan alasanku juga mirip-mirip sih sama si Bunga gitu. Terus ini Christine jawab yang D katanya lebih ke saran. Coba kita baca. Penelitian yang sebelumnya seharusnya melihat bagaimana serat otot simpanse dan serat otot manusia bekerja keras. Ya, aku setuju sih yang D ini lebih ke saran gitu, saran pembaca gitu. Mungkin yang lain setuju nggak nih sama jawabannya? Setuju, Kak. Oke. Mau lanjut nggak nih? Atau ada yang mau tanyain dulu? Oke, lanjut aja ya. Berarti sekarang nomor 25. Dua 25 nih.
Kira-kira kalian jawabannya yang mana tuh? Kak, soal yang sebelumnya boleh disilang nggak Kak? Soalnya agak ketinggalan Kak. Soal yang mana? Soal sebelum-sebelumnya boleh maksudnya disilang gitu jawabannya yang mana biar tahu Coba ya. jawabannya apa. 21 Bisa nggak? tadi itu yang Ini maaf ya kalau coret-coretannya nggak jelas. Ya nggak apa-apa Kak. 21, 22 D, 23 C, 24 tuh tadi yang mana ya? 24 C. Nah, sekarang 25. Dua-dua bukan ya C Kak? 22. Oh iya, 22. Sorry. Nih, bentar. Ini gimana sih? Oh ya, gini. Maaf ya, aku agak gaptek. Dua-dua tadi yang C ya? Oke. Berarti sekarang 25. 25 nih, kalian kira-kira jawab yang mana? Aku 25A, Kak. Kenapa tuh yang A? Karena yang paragraf pertama yang ada di sini itu ada pernyataan kalau simpanse dianggap 3-5 kali lebih kuat daripada manusia. Nah, kemudian di paragraf kedua yang di sini, para peneliti menggali literatur, kemudian penelitinya kan meneliti ulang. Nah, ternyata kesimpulan akhirnya manusia yang lebih kuat. Jadi, aku lebih milih A karena yang A itu perlunya kajian ulang tentang perbedaan antara kekuatan simpanse dan manusia. Nah, ini di paragraf yang 1 sampai yang terakhir ini memperjelas si yang A itu. Oke, yang lain mungkin ada yang punya jawaban lain atau mau kasih pendapat lain gitu. Sebenarnya aku antara A sama C gitu sih Kak, cuma akhirnya aku mungkin lebih milih C karena menurutku ini tuh kan teksnya kayak tentang secara garis besar tentang kajian ulang penelitian perbedaan kekuatan otot simpanse dan manusia gitu kan Kak. Terus menurut aku yang C itu sesuai untuk gagasan awal karena pas buat latar belakang dilakuin kajian ulangnya gitu loh, Kak. Karena perbedaan ini tuh menarik buat peneliti gitu. Oke, thank you. Mungkin yang lain ada yang mau ngasih pendapatnya? Atau mungkin dari Bunga sendiri, kira-kira menurut kamu jawabannya yang mana tuh? Sorry, menurut aku 25 ya. Jawabannya yang C. Karena setelah aku baca-baca emang kayak teksnya ini bukan awal gitu. Jadi emang perlu gagasan sebelumnya gitu kayak paragraf sebelumnya gitu. Nah, menurut aku yang paling cocok itu yang C tentang si perbedaan kekuatan simpanse dan manusia yang menarik peneliti. Iya sih, kalau dari aku sendiri juga, aku jawabannya C. Kenapa kok yang C? Soalnya kalau misalkan yang A ya, tadi kayak yang udah dijawab tadi tuh benar ya, karena kalau menurutku sih, yang A ini kan udah membahas ya, teksnya udah membahas tentang kajian ulang sih, perbedaan kekuatan antara simpanse sama manusia gitu. Jadi gagasan awalnya itu menurutku kurang tepat kalau misalkan dia membahas tentang perlunya kajian ulang gitu kan. Terus kalau yang B itu ukuran tubuh simpanse yang tidak dapat diremehkan gitu. Kita di sini bukan membahas masalah meremehkan tubuh simpanse gitu ya. Jadi
yang B ini nggak perlu sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan yang C, perbedaan kekuatan simpanse dan manusia menarik peneliti. Nah ini kenapa kok aku jawabannya ke sini, karena kan kenapa sih kok menarik peneliti gitu kan. Nah itu kan dijelasin tuh di apa namanya di kalimat setelah-setelahnya kalau misalkan ini tuh perbedaannya ternyata kecil banget gitu. Gitu sih. Mungkin dari yang lain setuju nggak sama jawabannya atau mungkin apa namanya ada banyak jawaban lain gitu? Gimana nih yang lain? Ini dia, Dai setuju yang C, Kak. Oke, yang lain gimana? Setuju, Kak. Oke, berarti kita sepakatnya jawabannya 25 yang C ya. Mau lanjut atau ada yang mau tanya lagi? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Bentar. Oke, berarti kita sekarang masuk 5 soal terakhir tuh. 26 apa nih menurut kalian? Dua enam ini sinonim juga kan? C, Kak. C, oke, yang lain? Aku juga C, Kak. Oke, C semua. Oke, berarti ini setuju C ya. Perlu dibahas nggak ini? Perlu dibahas mendalam nggak? Atau kalian udah kira-kira udah paham nih? Soalnya kayaknya udah benar semua nih jawabannya. Mau lanjut nggak? Atau perlu dibahas dulu? Kayaknya nggak usah, Kak. Lanjut aja, Kak. Oke. Ada Mau, yang Kak, mau dibahas? dibahas. Oke, dibahas aja ya. Ada yang mau dibahas nih. Ambil aja. Sebenarnya. Oke, kalau dari aku sendiri sih, kalau misalkan kalimat yang memiliki keterkaitan makna ini kan berarti kan sinonim tuh ya. Nah, penjelajah sendiri sih, kalau dari aku sendiri, dari awal pertama lihat soalnya tuh emang dari yang lain itu nggak ada yang apa ya semakna sama si penjelajah kecuali si petualang ini gitu. Kalaupun pejalan ya, pejalan kan dia dalam arti jalan yang sesungguhnya gitu. Jadi orang yang berjalan gitu. Jadi kalau aku sih emang C gitu. Jadi kayak sering-sering baca KBBI aja sih kalau dari aku sendiri. Kalau dari Bunga mungkin gimana? Kalau menurut aku juga sama, nggak perlu dijelasin terlalu panjang. Kurang lebih sama kayak jawabannya Alivia. Itu udah kelihatan, menurut aku kelihatan sih itu jawabannya yang E gitu. Soalnya emang lebih cocok aja petualang sama penjelajah gitu. Oke, berarti kita lanjut ya ke nomor 27. Nah, ini nomor 27. Menurut kalian kata berimbuhan yang mengandung makna kiasan. Makna kiasan itu yang mana sih kira-kira? Aku yang B, Kak. Dibalut. Oke, kenapa tuh? Kok Iya, aku jawabannya juga yang yang B. B? Makna kiasan tuh apa sih? Makna yang Makna yang nggak sebenarnya, Kak. sebenarnya. Bener banget. Oke, bener ya. Berarti jawabannya semuanya udah bener nih kayak yang B ya. Karena kan sebagian besar makanan dalam kuliner Indonesia dibalut dengan kelezatan sambal gitu. Nah, ini bukan berarti si makanan ini benar-benar dibalut pakai kelezatan gitu kan. Jadi apa namanya yang makna kiasan tuh ada di kata dibalut gitu. Kalau dari Bunga sendiri mungkin gimana? Iya, aku tadi mau jawab yang kayak kamu jawab sih. Soalnya
namanya aja kiasan ya. Udah pasti kayak makanan masa bisa dibalut, masa benar-benar dibalut gitu sama kelezatan sambal, kan kayak nggak mungkin aja gitu. Benar banget. Sampai sini mau lanjut atau ada yang mau tanyain? Lanjut, Kak. Oke. 28. Penggunaan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, menurut kalian kalimat yang mana tuh? Yang tanda bacanya nggak benar? B, B. Kalimat kedua, kenapa tuh kok yang B jawabannya? Ya, Ada yang bisa jelasin nggak? Tanda koma sebelum adalah bukan, Kak? Iya. Harusnya nggak boleh ada tanda koma kalau adalah. Oke. Koreksi, Kak, kalau salah. Oke, benar banget. Tapi ada lagi tuh. Selain itu, di mana tuh? Yang sebelum yang itu bukan, Nah, Kak. ya, benar banget. Ya, benar banget ya, semuanya udahan. Jadi, kalimat kedua tuh yang salah, habis kata contohnya, itu nggak boleh ada koma ya. Itu sama, sebelum kata yang itu juga nggak boleh ada koma, karena kan dia sifatnya memperluas gitu kan, dari kata Al-Quran tertua gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau setelah adalah boleh koma atau tetap nggak boleh juga? Nggak boleh. Oh ya, oke. Ada yang mau tanyain nggak atau mau lanjut? Aku mau ini dong, nanyain kalau menurut kamu misalnya katanya itu contoh, itu bisa nggak dipakein koma? Contoh, koma, adalah taman bawah laut, budaya Moko, bla 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 gitu. Nggak ada kata adalahnya. Bisa sih, tapi itu kan jatuhnya dia kan ke kalimat perincian gitu ya. Setahu aku kalimat perincian emang boleh ya kalau dijadiin kalimat sendiri gitu. Iya benar-benar. Oke, berarti fix jawabannya yang B ya. Mau lanjut atau mau tanya lagi? Lanjut, Kak. Ya lanjut ya, tinggal 2 nomor terakhir kok. Kata beragam non-formal dalam paragraf di atas adalah yang mana nih menurut kalian? Yang Aku Kak. Timbang. Oke, sebenarnya aku mau nanya dulu. Non-formal tuh apa sih? Kata beragam Nggak non-formal. baku. Oke, benar ya. Garis Jadi kata beragam non-formal tuh yang nggak baku, yang apa ya, dia tuh kata-kata yang biasa kita ucapin sehari-hari gitu. Nah, Ya, ini jawabannya. kalau di KBBI namanya ragam percakapan kan, ada tuh. Ya, benar banget. Jadi Kayak kalau misalkan alay nggak sih salah satu katanya alay. Di KBBI misalnya di katanya itu kodenya cak. Benar Ya banget. kan? Berarti jawabannya yang mana Jawabannya nih? yang E ya, karena kalau kalian lihat di KBBI pasti kalau kalian cek ya tuh kata ketimbang, dia pasti ada infonya gitu kalau dia tuh ragam percakapan gitu. Kayak yang tadi Bunga udah bilang, tandanya kalau dia ragam percakapan tuh ada tulisan cak gitu. Gitu. Sampai sini dia mau tanyain? Mau Berarti lanjut? kalau ragam kecakapan itu otomatis bahasa yang non formal gitu, Kak? Benar banget. Terima kasih, Kak. Ada pertanyaan lagi? Atau mau lanjut? Lanjut, Kak. Oke, tinggal satu soal terakhir. Kata hubung yang tidak tepat pada paragraf di atas adalah, konjungsi nih. Menurut kalian yang mana? B nggak sih, Kak? B, Kak. Yang B, Namun. Kak. Namun. Kenapa tuh kok namun?
Namun itu Namunnya harus Itu antar kalimat. awal bukan sih? Kenapa? Namun itu antar Bukan kalimat, Kak. Nama itu antar bukan kalimat. Namun itu di awal kalimat. iya, Biasa. Benar-benar. bukan di antara kalimat. Benar banget ya semuanya. Jadi kalau namun itu dia fungsinya sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi dia harus ditaruh di awal kalimat gitu kan. Kalau konjungsi intra-kalimat kira-kira bisa diganti apa tuh? Tetapi, Kak. Tapi Ya, benar Sedangkan. banget ya. Tapi yang bagus itu tetapi ya. Mm-mm. Oh ya, sama ini di awal kalimat juga bisa pakai akan tetapi. Mm-mm. Benar banget. Yang boleh di awal itu cuma akan tetapi sama namun. Si tetapi itu sendiri dia di tengah gitu. Penulisan komanya juga beda ya. Kalau namun sama akan tetapi itu kan komanya setelah katanya, tapi kalau si tetapi itu sebelumnya gitu. Ini apa namanya? Boleh scroll ke atas nggak, Olivia? Aku mau nyampein tadi lupa. Oke, yang mana tuh? Di mana ya tadi? Yang ada 2013 sampai 2015 ya? Itu di teksnya. Oh, teks ini nih. Nah, Kalimat 8. iya. Aku mau tanya kalian udah ngerti nggak sih itu kenapa stripnya lebih panjang dari biasanya? Oh ya, benar banget. Kita perlu dijelasin lagi. yang kalimat 8 ya, Kak? Perlu Kenapa dijelasin. tuh kira-kira? Oke, aku jelasin aja ya. Ntar aku bakal kirim catatan aku juga. Mau buka di catatan. Nah, jadi strip itu nggak cuma satu, jadi dia ada 3 sebenarnya. Yang pertama namanya tanda hubung, terus tanda pisah. Nah, di tanda pisah ini terbagi lagi, jadi N dash, N, ntar aku ketik. N dash sama M. Nah, sorry ini kalau di keyboard agak susah carinya. Jadi dia bedanya, pertama itu ukurannya ya, tanda hubung yang paling kecil. Nih, itu tanda hubung. Terus kalau yang N dash, yang N itu dia panjangnya kurang lebih sepanjang huruf N besar gitu. Terus kalau yang M dash itu panjangnya sepanjang huruf M. Nah, penggunaannya kalau tanda hubung itu biasanya dipakai untuk kata hubung gitu kayak sorry. Ada aku ribet guys sungguh. Jadi kalau misalnya nih kata hubung, kata ulang. Jadi contohnya anak-anak gitu, itu pakai tanda hubung. Terus penggabungan kata asing sama apa namanya kata bahasa Indonesia misalnya nih, aku ketikin ya. Nah, aku sering lihat soalnya orang misalnya kalau mau gabungin di sama kata asing itu dipisah gitu. Sementara kan dipisah sama di yang dipisah sama di yang digabung itu beda. Nah, makanya di situ tuh gunanya si tanda hubung untuk menyatukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing gitu. Terus contohnya lagi penggunaan tanda hubung untuk merangkai huruf dengan angka gitu. Terus apa lagi ya? Kalau di catatan aku memenggal huruf atau suku kata, terus menyambung unsur kata ulang yang tadi, terus apa namanya merangkai unsur bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahasa daerah, itu yang tadi juga ya, yang contohnya di backup. Terus menyambung tanggal, bulan atau tahun yang ditulis dengan angka. Jadi misalnya nih tanggal 12 bulan 11 tahun 2018 gitu. Terus lanjut ke tanda pisah yang N dash dulu ya. Jadi dia itu dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya itu kayak yang si 2013 sampai 2015 ini.
Atau misalnya nih Jakarta Bandung gitu, Jakarta sampai Bandung, sampai ke Bandung gitu. Atau kedalaman 10 sampai 15 meter. Yang terakhir yang M, yaitu dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat, atau untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan lain sehingga kalimatnya itu lebih jelas gitu. Misalnya nih, keberhasilan itu terus ditambahin M dash gitu. Kita sependapat gitu kan, itu kayak kasih penjelasan gitu kan, lebih biar panjang gitu. Terus baru disambungin lagi sama M dash-nya, terus dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Nah, atau ini Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta kan, itu kan nama orang. Tapi kan nggak semua orang tahu kalau itu tuh pahlawan gitu. Makanya diperluin si M dash-nya. Yang kayak tadi itu untuk menegaskan adanya keterangan gitu. Jadi dijelasin. Setelah kata Soekarno-Hatta ada M dash, lalu dijelasin yaitu proklamator kemerdekaan RI, terus kasih M dash lagi, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Nah, sebenarnya kalimat utama itu kan yang Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Sorry, ngomong aku kecepatan ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Kak, Ya. mau nanya Kak, apa tanda kurung itu bisa menggantikan fungsi dari MDes nggak sih? Bisa deh kayaknya. Bisa, sama kayak aposisi juga kan? Aposisi juga bisa menggantikan fungsi dari MDes kan? Iya. Nanti aku kirimin juga ya catatan aku. Soalnya kurang jelas kan kalau diomongin dong, kalau nggak ada contohnya. Oke Kak, makasih. Iya. Yang lain ada mau nanya lagi nggak? Kalau nggak berarti tadi udah selesai kan bahas soalnya, biar ditutup. Terus aku tadi nggak sempat kasih kode soal. Kok kode soal kode unik maksudnya? Gimana Alivia? Halo, kenapa? Ini ada yang mau ditambahin nggak? Enggak sih, kalau dari aku udah penjelasan dari tadi Bunga udah jelas banget kan gitu. Berarti kita tutup ya. Jadi kode kelasnya itu 156. Aduh. Begini. 156. Terus kalian udah tahu kan kalau bakal ada giveaway dari Bersinar. Jadi syaratnya tuh kalian cuma perlu